Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 7 SMP Inti Darul Quran, kita bertemu lagi pada mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada kali ini kita akan meneruskan tentang bab yang ketiga, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, seperti biasa Pak Murakin selalu mengingatkan kalian untuk rajin mencuci tangan, kemudian jangan lupa selalu mengenakan masker, terutama ketika kalian keluar dari rumah, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Semoga atas ikhtiar yang kita lakukan senantiasa menjadi penyebab kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, yang ketiga kita akan membahas istiqomah. Jujur dan amanah sudah, sekarang kita masuk pada pada pembahasan istiqomah. Apa itu istiqomah? Menurut bahasa, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Sedangkan menurut istilah, istiqomah berarti sikap teguh dan lurus untuk tetap melaksanakan amal-amal soleh yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, terutama kalian sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah lah yang akan menolong kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Nah, dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang istiqomah dalam menepati dan mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dan meninggalkan semua larang-larangannya. Makanya mereka itulah orang yang tidak akan mengalami kekhawatiran pada hari kiamat karena Allah sudah menjamin keselamatannya. Nah, sekarang bagaimana perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa diwujudkan melalui yang pertama adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Baik ketika kalian bersama teman-teman, bersama orang tua, maupun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, kalian yang biasanya sholatnya
tidak lengkap 5 waktu, sekarang dilengkapi sholatnya. Kalian yang sholatnya mungkin asal-asalan, sholat duhur jam 2, sholat asar sudah jam 5 mau maghrib, ya sekarang diusahakan untuk sholatnya tepat pada waktunya. Kalau bisa apa? Dalam berjamaah. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Ya, situasi seperti saat ini, situasi pandemi ini, ya kalian tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, tapi kalian tetap berusaha untuk belajar melalui online, melalui daring. Dalam hal apa? Dalam hal kalian berniat untuk menghilangkan kebodohan. Ya, berarti harus tetap semangat. Yang ketiga, yang keempat, selalu mentaati peraturan, baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Dimanapun kalian hidup, kalau kalian bisa mentaati peraturan di tempat tersebut, maka kalian akan menjadi orang yang sangat disegani oleh lingkungan tersebut, baik di rumah, di sekolah maupun masyarakat. Dan yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Di rumah kalian bangun tidur, kemudian dengan senang hati melipat selimutnya, menata bantalnya, kemudian membersihkan tempat tidurnya, ya, merapikan baju-bajunya, kalian lakukan dengan senang, ya. Sebetulnya itu bukan kewajiban kalian, ya. Itu sudah keharusan. Karena apa? Karena itu adalah yang harus kalian lakukan setiap hari. Kalau dilakukan setiap hari, maka akan terasa nyaman, tidak ada beban. Nah, sekarang hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Kemudian ia tidak hanyut dalam kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Orang yang istiqomah kok ternyata diuji oleh Allah, ada keluarganya yang sakit, bahkan mohon maaf ada keluarganya yang meninggal, ia akan tetap, walaupun ia sedih menangis boleh karena ditinggalkan orang yang dicintai, keluarga yang disayangi, tapi ia tidak hanyut dalam kesedihan. Ia segera berbenah, oh ini adalah ujian dari Allah. Semua yang hidup pasti akan mati, dan ini adalah cobaan dari Allah. Mudah-mudahan keluarga yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil Allah, diberikan husnul khotimah. Nah, itu adalah doa kita untuk mereka yang sudah meninggal, dan kita tetap menjalani kehidupan dalam rangka menggapai cita-cita yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Karena ia tekun dan ulet. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang rangkuman dari bab ketiga yang sudah kita pelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Yang kedua, hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapatkan banyak teman. Kenapa? Ya tadi, karena dia jujur maka orang percaya, temannya seneng. Oh, aku lo nggak bijuan, nah, gak tahu goroh. Yang ketiga, hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Karena yang ia ucapkan selalu jujur, maka ia tidak memiliki beban, tidak takut pada siapapun. Kalau ia pernah berbohong, pasti hidupnya tidak akan tentram. Yang keempat, amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Pembagian amanah ada 3, yaitu amanah kepada Allah, kepada sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Dan yang keenam, amanah diwujudkan melalui perbuatan seperti menjaga titipan dan rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, minggu kemarin kalian sudah mengerjakan PTS, berarti sikap amanah ini bisa kalian wujudkan dalam artian ya, tidak hanya jujur ya, tidak hanya amanah tapi juga jujur. Kalian mengerjakan tugas dengan baik, tidak mencontek, walaupun Bapak Ibu guru tidak tahu kalian melihat buku apa tidak. Nah, tapi kalian bisa menjaga amanah dari Bapak Ibu guru. Nak, kerjakan dengan baik, jujur. Nah, kalian melakukan dengan baik, berarti kalian jujur dan amanah. Yang ketujuh, istiqomah berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Ada orang biasanya bekerja itu hasilnya mungkin sedikit, tapi ia tetap menyisihkan untuk ditabung, ia menyisihkan sedikit untuk disedekahkan yang lainnya. Dengan keuletannya tadi, dengan istiqomah tadi, ternyata apa? Allah memberikannya rizki yang bertambah. Dan yang terakhir, istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, seperti sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah, dan selalu menjalankan kewajiban. Itu adalah wujud dari perbuatan istiqomah. Semoga kalian menjadi anak-anak yang selalu berbuat jujur, berbuat amanah, dan berbuat istiqomah. Caranya bagaimana? Kita belajar sedikit demi sedikit dan kita biasakan. Karena kebaikan itu susah kecuali kalau sudah dibiasakan. Dan perbuatan jelek pun itu susah kecuali kalau yang sudah biasa. Kalian meso ngomong elek susah apa gampang? Susah. Kenapa? Kalian memang tidak pernah, tidak biasa ya. Tapi ini sing biasa, meso iku fasih sekali ya, sampai makhraje iku wis pas. Kenapa? Biasa. Nah, sama dengan kebaikan, kalau kalian biasakan maka akan menjadi mudah. Baik anak-anak, terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Namun sebelumnya mari kita berdoa, semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan berdoa bersama-sama dengan Pak Mutakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Dan dari Pak Mutakin kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.